semua, bersama saya Sharon dan aku Amelia. and welcome to Afternoon Music Zone. Hampir ngomong apa sih dia? Oke, jadi hari ini kita ingin membicarain mengenai artis yang ini aku sedikit kenal. Namanya The Crane's Wife. Nah, tahu nggak aku tahu lagu ini itu di Tumblr. Aplikasi Tumblr. Oke. Ya karena gini. Gue udah lupa. Kamu lupa existence of Tumblr. Udah taunya Instagram, udah taunya Twitter, udah taunya TikTok, udah taunya YouTube, lupa Tumblr. Apa itu Tumblr? Gue ngerti. itu. Ya itu pokoknya itu adalah sosial media juga ya. Nah, di Tumblr itu ada kayak aku dulu itu sempat suka South Park. Oke. Dan disclaimer, South Park itu bisa offensive buat banyak orang, jadi kalau mau nonton hati-hati ya. Oke. Dan salah satunya itu mereka ada creator yang bikin kayak Q&A series gitu. Nah, dan juga mereka ada satu creator ini, dia itu bukan hanya bikin cerita dari Q&A-nya, tetapi dia juga kayak bikin animasi. Oke. Nah, dan dia tuh taruhin lagu-lagu yang kayak untuk dianimasiin dia. Dan salah satunya itu happens to be dari The Crane Wives. Oke. Jadi saya mulai dengar dan vibe ya yang diberikan itu sangat interesting banget buat aku ya. Dan aku udah bikin dia denger lagu beberapa. Jadi kita recording, kita denger lagunya. Ya kita selalu kayak gitu. Biasa. Ya tapi lagunya kita bisa bilang itu tuh lebih sangat enak ya. Country-ish tapi mellow. Ya gitu. Kayak maksudnya country. Ya, lu tau lah lagu country kayak gimana. Cuman dari beatnya, dari vibe-nya dari lagu itu bikin kita merasa mellow gitu. Kayak apa sih? Kayak cottage, bukan forestcore gitu. Dark fantasy. Yep. Ya gitu dia vibe-nya yang kita cari gitu. Jadi ini adalah 5 lagu yang dibilangin yang top 5 ya, yang di The Crane's Wife, oke? Jadi dimulai dengan The Moon Will Sing. The Moon Will Sing. Bulan akan bernyanyi. Iya. Mana? Nyanyi kalau film dengar. Wah. Rodo. Oke. Jadi lagu ini itu aku bisa bilangin kayak lagu desperate ya. Kayak gini, aku udah buka liriknya karena aku selalu buka liriknya kalau aku bawa ini. Jadi aku akan bicara beberapa ya. Tell me once again, I could never been anyone else before you made the choice for me. My feet knew the path. We walk in the dark. In the dark, I never give a single thought to where it might lead. Okay, all those empty rooms. We could have been anywhere else. Instead, I made a bed. With apathy, my heart knew the weight. 10 years worth of dust and neglect. We made our peace with weariness and let it be. Itu kayak poetik ya itu. Yeah. Sangat poetik banget. Ya udah maksudnya ini kapan sih berdirinya gue nggak tahu deh. Gue lihat dia. Oke, jadi kayak gue ngerti kenapa. Jadi mereka itu kan 2010. Iya. Dia mereka they were born or maybe debut on 2010, which means that untuk mengambil tema yang as if like a country, gue bilang sih not bad, karena again mungkin as the time goes sometimes we can feel nostalgia, which is lagu country is one of them. Dan juga ini ada lagu dan lagu itu timeless, bisa aja yang dari lagu yang lama tiba-tiba ngetren lagi di masa ini. Betul. Nah, ini gue pikir ya dengan mereka mempertahankan tipe atau konsep dari pembuatan lagu mereka seperti ini bagus sih. Jadi emang kayak rata-rata kalau misalnya gue tadi kita pas denger lagu which is lagi makan dan gue lagi gabut. Gue gak gabut sih lebih banyak. Ya lu lagi makan, kita denger lagunya sebelum kita record. Emang gue bilang country, yes. Mellow as if like a dark fantasy, yes. Plus poetic. Kalau misalnya mau gue sebutin ini 3 ini bisa menjadi satu membangun sebuah karakter. Iya, karena gini, yang aku liatinnya memang aku lihat salah satu lagunya itu ada kayak sedikit love story, tapi lagu ini kayak
sedikit berbeda karena dia tuh kayak tell a cohesive narrative. Jadi kayak the songnya is also a story gitu. Juga ya maksudnya the song is the narrative. Yes. Jadi yang nggak ditujukan kepada siapa, tapi the song itself is narrative. Ini sama aku mau baca sedikit rapnya ya. The moon will sing a song for me. I love you like the sun. For the shadow that you made, with no light of my own. I shine only with the light you gave me. I shine only with the light you gave me. Itu rapnya. Oh. Nah, terus itu sama ada di paling akhirnya itu sama I shine only the light you gave me. I could have been anyone. Oke. Jadi ini kayak ada sedikit misterinya juga ya kayak di situnya. Lagi whimsical, dark fantasy, poetic, sama ini sedikit gothic ya, country goth. Jadi ya, kan kita dulu pernah ngebahas tentang lagu yang membuat kita masuk ke era gothic, ke era emo, dan ini literally, kalau bisa gue bilang versi sane-nya. Iya. Kan yang waktu kita bahas itu versi insane, ini versi sane-nya masih aman gitu. Tapi sih kayaknya estetik kita itu sedikit berbeda ya. Kamu gothic. Aku Victorian gothic. Okay. But lady, you want some water? Yes, exactly. Lady. Okay. Terus lagu berikutnya itu adalah Curses. Nah, sure. ini lagu yang aku pertama dengernya. Oke, jadi dia Curses. Ya, Curses. tidak meyakinkan ya Bunda. Kayaknya kita cut boleh nggak? Iya, memang kita itu dark lagu ya. Kita sangat tidak meyakinkan, maksudnya kayak selalu nggak bisa escape kita nggak bisa escape. Ini hidup kita mau maaf lah. Baju aku memang ceria tapi lagu yang aku dengerin kayak gini. Lagu ini udah kelelawar nih. udah lemahnya udah biu dongkal, tadi gelap pakai cardigan hitam. Oke, jadi aku baca beberapa liriknya ya. The fire in my brain and I'm burning up. Oh my, oh my. Keep running for the sink, but the well is dry. Oh my, oh my. Every word I say is kindling, but the smoke clears when you're around. Won't you stay with me, my darling, when the walls start burning down? Poetic lagi ya. Tapi itu kayak apa sih? Internal turmoil. Dan dia itu memperlu seseorang yang dia mungkin kenal, cinta untuk itu. Ini pas lu ngomongin itu, gue kayak kan tadi pas dengerin lagunya emang gue gak mati banyak, tapi pas lu nyebutin lagi gue kayak kok ngelimain gue sama selalu bangsat. Ingetin karakter kamu lagi. Bukan karakter gue, itu nih buku gue, which gue bawa buku ya. Gue bawa buku ya, nih mau kita siaran. Ini kamu nanti pulang. Gue bukan kayak gue baca buku, denger lagunya. Udah kayak lagunya pas banget. Kayak lu sama lu, ini lagunya. Ini harmonious. Oke, terus itu ini ya, kayak ini rapnya ya. Ashes, ashes, dust to dust, the devil's after both of us. Oh, lay my curses out to rest, make a mercy out of me. Poetic dark fantasy. Moment of silence dulu ya. Ya begitulah. Oke ya. Jadi berikutnya. Next, Tongue and Teeth. Oke. Aku sempat lihat liriknya ya. Dan ini ya aku bisa describe it lagi kayak gothic dark fantasy. Tetapi layernya itu adalah toxic relationship. Kita nggak ngikut, kita nggak ada pasangan, nggak bisa relate. We cannot relate. Oke, tapi gini ya, aku baca dulu ya liriknya. I've grown a mouth so sharp and cruel. It's all I can give to you, my dear. And when you come in, quick to steal a kiss, my teeth will only cut your lips, my dear. I know what you mean so well, but I am not a vessel for your good intent. I will only break your pretty things. I will only wring you dry of everything. But if you're fine with that, you can be mine like that. Tuh kan? Toxic.
Ayo kalian Kayak- yang mempunyai toxic relationship, keluar kalian. lari. Tobat kalian semua. Tobat. Oke. Tapi lagu ini kayak memberikan, ini kayak narasi cerita itu adalah dia tahu dia itu toksik banget, tetapi Jadi maksudnya ini lagunya itu menceritakan dia yang toxic atau dia melihat pasangannya sebagai orang yang toxic. karena Atau as if like both sides is toxic. karena gini ya, karena kan ini yang aku bisa melihatin ini nih, abandon all your stupid dreams about the girl I could have been, my dear. In case in the night I know you burn with feelings I cannot return, my dear. Oh my dear, you gotta know that this won't last. Desperation will arise. In fact, I'm keeping all. Jadi kayaknya ini perspektifnya yang orang yang tahu dia toksik gitu. Dia yang tahu dia yang toxic. Oke. Itu perspektif aku. Kalau menurut kamu? Menurut gue sih lebih kayak both sides. Saya tadi yang awal-awal lu ngeceritain kayak apa ya? I bite your lips or something like that. When you come in quick to steal a kiss, my teeth will only cut your lips, my dear. Nah, itu perspektif bahwa dianya adalah yang paling bukan dia yang ini, dia melihat bahwa ininya yang bakal toxic. Sisi lagi emang ceritain fokusnya ke orangnya, tapi dia gitu nunjukin ke dianya, ke pasangannya. Mungkin yang dirasnya baru ngatain, dia bilang, dia nguangin kayak untuk anaknya, lu mendingan tinggalin semuanya, nggak ada gunanya, gue tahu toxic dan gue juga tahu gue itu toxic. Kayak toxic plus toxic ya udah nggak bisa gitu, kayak udahlah tinggalin semua, apapun yang gue mau bakal jadi punya gue selamanya gitu. Maksudnya sih ada Ya, lu gak gini, bisa ngentinai gitu. I will ruin you. It's a habit, I can't help it. I know you mean so well, but I am not a vessel for your good intent. Oke. Oh, gue tahu ya. Apakah gue misalnya nanti punya pasangan gue yang toxic lagi? Jangan please, gak mau. Ya ampun. Jangan Saya toxic. masih muda. Ingat ya guys, jangan boleh toxic. toxic. Jangan toxic. Oke. Gue kebetulannya bisa ngerti kayak gitu karena emang cita-cita gue punya karakter yang toxic semuanya. Karakter toxic, semua karakter kamu itu pada sakit hati, Kayak sakit hati, emotional damage. Jadi dia udah kayak oke, ini seharusnya gimana caranya kalau bisa liatin orang yang toxic. Kayak I know you. I will stay away from you. I'm staring you. Okay. Next. Berikutnya, never love an anchor. Oke. Jangan mencintai sebuah jangka. Yang kayak. Oke, dan ini sih kayak kebanyakan wow. Ya jadinya ada yang dari beberapa lirik yang dibilangnya itu adalah, on some level I think I always understood that these hands of mine were clumsy, not clever, and I tried to do the best that I could, but try as I might, I cannot bring myself to hold you. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya gue bisa lihat dari judul ini kan Never Love an Anchor, which is anchor itu like literally deep down on the sea. Dan tangan kita tidak bisa menjangkau itu karena it's like jarak kita ke mungkin orang yang kita kasih atau itu terlalu jauh dan we cannot reach it, so probably like a long distance relationship. Tunggu, ini ada nih. On some level I think I always understood that a ship could never really love an anchor. So I did the only thing I could and severed the rope to set you sailing from my harbor. Ya, jadi kayak dia tuh rasanya dia itu nggak bisa ngelupain. Ya, dia tuh mungkin kayak first love-nya. Mungkin bisa first love, childhood friend yang tiba-tiba bukan tiba-tiba as time goes mereka grow up, mereka punya feeling. Tapi severe. Dan juga ini bisa dilihatin. Anchor itu kan berat. Mungkin she feels burdened. Ya. Maksudnya dia kayak dia merasa berat untuk meninggalkan orang itu. Iya, tetapi kayak kita mungkin dari sisi orang yang mencintai itu, oke, gue lakuin sesuatu biar lu bisa bebas dari itu semua dan lu bisa ninggalin gua atau lu bisa menjalankan hidup lu dengan damai tanpa harus mengangkat beban itu semua gitu. Oke, sama gini ya. There are times when I still wonder about you. You are someone I have loved but never known. And you never see the reason I had for keeping my claws away when they were close enough to hurt you.
Oke, kayaknya kita memang onto something ya. Yap. Oke, terus itu lagu berikut dan terakhir itu adalah Final Count. itu adalah Allies or Enemies. Oh wow. Oh, Are we allies or enemy? Everybody wants to be my enemy. Oke. Enggak itu, salah. Ya, ya. Udah. Oke, liriknya itu adalah the words I speak are wildfires and weed. They spread like some awful damn disease. And I swear I didn't mean what I said. I swear I didn't mean it. Now listen close. You owe me ears for dropping eaves. Capek gue nanti nge-sensorin ya. Sensorin. Tapi kayaknya itu nggak terlalu Ya, I mean, it's not. It's probably, I mean, kalau misalnya untuk di luar mah, it's basically common lah. Yeah. Are we allies or enemies? This will be the death of me. All is fair in love and war, but I can't fight with you anymore. This will be the death of me. Jadi itu Kayak kayak toxic juga sih. ya toxic juga ya. Jadi maksudnya kayak lu milih gua tetap jadi pasangan lu tapi lu juga, atau lu kita sudah ada di sini. Enemies Apa sih kayak allies-nya itu kita tetap bersama, enemies-nya ya udah kita sudahi. ya, dan juga ini kayak ada lingeringnya itu kayak moments before they want to break up atau apa kayak gitu ya. Kayak Karena gini. it's like a big argument lah gitu. Ya, jadi kayak gini nih. What happens now? Do we have another to go? Do we have another go? Do we bow out or take our separate roads? I'll admit that I've had my doubts, but I want to be let in, not out. Ya kan? Jadi kayak emang dia maunya gitu mah, cuma mungkin something wrong lah ya dengan sisi orang lainnya ya, yang bikin dia merasa udah lu mau gue begini atau kita sudahi saja. Iya, oke. Tapi itu dulu ya buat sekarang. Jadi I hope you guys interested dengan lagu The Crane Whites. Aku rekomen kalau kalian itu interested dengan kayak vibe yang kita bilangin, which is country, gothic, dark fantasy. Oke ya. Tapi itu sekian dulu dari kita. Kalau kalian interested lagi kita ada di media Tirta Media. Oke. Dan itu aja dari kita. Nama saya Sharon. Aku Amelia. And this has been The Music Zone. Bye-bye.